Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Diskusi Hukum. Pada kesempatan ini akan dijelaskan tentang macam-macam surat kuasa. Teman-teman mungkin sering mendengar bahwa seseorang mendelegasikan suatu tindakan hukum atau mendelegasikan atau mewakilkan suatu pekerjaan atau hal-hal yang lain kepada orang lain. Nah, untuk legalitas, untuk seseorang yang mewakili ini memiliki legal standing atau memiliki kedudukan hukum, maka orang sebagai pelaksana dari kepentingan orang lain tersebut harus memiliki surat kuasa. Nah, pada kesempatan ini, channel Diskusi Hukum akan menguraikan secara singkat tentang macam-macam surat kuasa. Surat kuasa ini digunakan sebagai bukti bahwa seseorang telah memberikan kuasa kepada orang lain agar mewakilinya dalam melakukan sesuatu. Jadi seseorang yang berkehendak supaya orang lain bisa mewakilinya dalam melakukan sesuatu perbuatan, maka orang yang ditunjuk tersebut atau orang lain yang dipercaya mewakili kepentingannya untuk melakukan suatu perbuatan hukum harus diberi surat kuasa. Nah, pada konteks ini akan dikaji tentang macam-macam surat kuasa tersebut. Surat kuasa itu dikategorikan dalam empat macam. Nah, yang pertama adalah surat kuasa umum. Surat kuasa ini bertujuan memberikan kuasa kepada orang untuk mengurus kepentingan pemberi kuasa. Jadi mendelegasikan suatu kepentingan seseorang kepada orang lain. Jadi supaya orang yang diberikan kepercayaan untuk mengurus suatu perbuatan hukum tadi itu memiliki legal standing atau kedudukan hukum, maka dia diberikan surat kuasa. Ini jenis surat kuasa umum ya, misalkan mengurus tentang peralihan harta kekayaan atau yang lain. Jadi seseorang yang mewakili ini diberi surat kuasa umum. Kemudian yang kedua adalah surat kuasa perantara. Surat kuasa perantara ini biasa disebut juga dengan agen. Dalam hal ini, pemberi kuasa sebagai prinsipal atau orang yang memberikan perintah atau instruksi kepada pihak kedua dalam kedudukannya sebagai agen atau perwakilan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu dengan pihak ketiga. Jadi ada seseorang atau personal yang memberikan perintah kepada pihak kedua. Ini pihak kedua sebagai penerima kuasa. Pihak kedua ini yang menerima kuasa dari prinsipal atau seseorang tersebut menjalankan atau melakukan perbuatan hukum tertentu dengan pihak ketiga. Jadi orang yang dipercaya, yang diberi kuasa ini atau pihak kedua ini, dia melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga. Apa yang dilakukan agen? Mengingat prinsipal sebagai pemberi kuasa sepanjang tidak bertentangan atau melampaui batas kewenangan yang diberikan. Jadi agen ini, pihak kedua ini bisa melakukan tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan sebagaimana yang telah diberikan kuasa oleh pihak pertama. Nah, asal tidak melampaui batas melampaui batas kuasa yang telah diberikan oleh pihak pertama tersebut. Baik. Berikutnya adalah kuasa khusus. Kuasa khusus adalah surat kuasa yang dibuat khusus untuk menangani suatu perkara atau kasus ya di pengadilan. Biasanya ini surat kuasa khusus ini diberikan kepada advokat atau
kepada advokat lah atau pengacara. Pada pihak pertama memberikan kuasa kepada advokat atau pengacara untuk berperkara di pengadilan. Ini surat kuasa khusus. Nah, surat kuasa khusus ini di dalamnya antara lain juga surat kuasa insidentil. Surat kuasa insidentil itu bagaimana? Surat kuasa pihak pertama memberikan kuasa kepada kerabat dekat ya yang memiliki hubungan darah, baik itu tingkatan ke atas itu maksimal 3 tingkatan, ke bawah maksimal 3 tingkatan, dan menyamping. Menyamping itu saudara kandung ya, menyamping. Kalau ke atas ya seperti ayah, kemudian kakek. Kalau ke bawah ya seperti anak atau cucu. Nah, itu mempunyai garis secara garis darah ya, silsilah atau keturunan. Untuk menangani suatu perkara pihak pertama tersebut. Nah, jadi kuasa insidentil. Jadi kuasa khusus ini di dalamnya juga termasuk kuasa insidentil. Pada pokoknya surat kuasa khusus ini diberikan pihak pertama kepada pihak kedua untuk menangani suatu perkara atau ya suatu perkara dalam proses di pengadilan. Berikutnya, teman-teman, adalah yang terakhir ini surat kuasa istimewa. Surat kuasa istimewa ini harus memenuhi syarat-syarat tertentu ya. Surat kuasa istimewa ini juga berkaitan dengan surat kuasa khusus ya, bagian dari surat kuasa khusus. Syarat yang harus dipenuhi bahwa surat kuasa ini bisa dikategorikan surat kuasa istimewa adalah bersifat limitatif ya. Bersifat tertentu, begitu, limitatif tertentu, dengan kata-kata yang tegas kuasa untuk keperluan apa. Misalkan kalau di persidangan kuasa untuk mediasi, nah itu kan ya itu diberikan hanya untuk satu kegiatan itu, begitu. Yang kedua harus berupa akta otentik. Nah, surat kuasa istimewa ini bentuknya terbatas. Misalkan pihak pertama ini memberikan kuasa khusus kepada kuasa insidentil ya, berupa saudara dekat ya, atau yang mempunyai garis keturunan darah ya, misalkan seorang pemberi kuasa anak kepada ayahnya, atau ayah kepada anaknya, atau seseorang kepada kakeknya, atau seseorang kepada cucunya, untuk berperkara di pengadilan dalam hal misalkan mediasi litigasi atau mediasi di persidangan, atau untuk mengucapkan satu pengakuan. Nah, ini surat kuasanya namanya surat kuasa istimewa. Atau untuk mengucapkan ikrar talak. Nah, di pengadilan agama. Nah, ini surat kuasa istimewa. Jadi sifatnya ini tertentu atau limitatif, terbatas sekali, kemudian dengan kata-kata yang tegas, ditujukan untuk agenda apa. Itu spesifik gitu atau khusus. Baik, ini tadi penjelasan tentang macam-macam surat kuasa ya. Ada 4 jenis. Surat kuasa umum, kuasa perantara, surat kuasa khusus, dan yang terakhir kuasa istimewa. Terima kasih atas perhatiannya kawan-kawan. Nanti akan kita lanjutkan tentang pembahasan secara detail ya, tentang surat kuasa khusus dan surat kuasa istimewa pada konten selanjutnya. Terima kasih, jangan lupa support terus channel Diskusi Hukum. Jangan lupa di subscribe, kemudian diberi komen-komen yang positif, kemudian di share di media sosial yang kawan-kawan miliki, serta terima kasih sekali atas perhatiannya. Kami cukupkan sekian. Silahkan tinggalkan komentar, misalkan request tentang hal-hal yang teman-teman ingin ketahui misalkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.